untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Selasa untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan karena kemurahannya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang terus-menerus tersedia bagi kami. Dan kami akan memulai hari ini, kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Buka telinga kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara-saudara, bertolong-tolongan, ini nasihat Rasul Paulus supaya kita bertolong-tolongan menanggung beban. Bagaimana mungkin kita melakukan satu pertolongan kepada orang lain kalau tidak ada kasih terlebih dahulu dalam diri kita? Maka dikatakan ada tiga yang paling esensi dalam kehidupan orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di dalamnya itu adalah kasih. Kasih inilah yang menopang semua kehidupan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kasih kita mengasihi orang, dengan kasih kita menolong orang, dengan kasih kita melakukan pelayanan, dengan kasih kita mengasihi Tuhan Allah. Kasihlah dasar dari segala sesuatu iman percaya orang Kristen dan kita sekalian. Nah, saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Dikatakan Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, sekalipun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu
memenuhi hukum Kristus. Salah satu pemenuhan hukum Kristus dalam kehidupan kita adalah bertolong-tolongan. Kalau kita melihat di ayat 1 tadi, bahwa bertolong-tolongan di sini bukan hanya dalam hal bertolong-tolongan memberikan materi, uang, membantu kehidupan mereka secara jasmani, membagi-bagi sembako, dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini, supaya kita saling membantu, saling bertolong-tolongan yang didasarkan pada kasih di saat ada saudara kita yang jatuh dalam pencobaan. Jatuh di dalam pencobaan, dia putus asa, dia menyalahkan Tuhan, ini perlu pertolongan. Kemudian ketika ada jatuh dalam dosa, salah langkah, seringkali ini menjadi berita yang populer pada saat sesama kita jatuh dalam dosa, ini menyebar kemana-mana, dan semakin kita perkuat dengan isu-isu, ditambah lagi bumbu-bumbunya, semakin tertekanlah orang yang salah langkah dan jatuh dalam dosa itu. Maka firman Tuhan pagi ini mengatakan, kalau itu terjadi, kita sebagai saudara seimannya harus berkewajiban sebagai salah satu bentuk memenuhi hukum Kristus. Kita harus menopang kehidupannya, membawa dia ke jalan yang benar, mempermaklumkan kesalahannya, dan kita bawa dia minta ampun kepada Tuhan. Seperti katakan, kita juga harus menjaga diri supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Tetapi dalam kenyataannya seringkali kita bukan lagi penolong, tapi menjadi hakim atas saudara-saudara kita yang jatuh dalam kesalahan. Seolah-olah tidak ada lagi kesalahan kita dalam hidup ini. Maka saudara-saudara, bertobatlah. Jika kita sering menghakimi orang, jika kita sering melihat orang jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, kita singkirkan, kita hindarkan dia, itu membuktikan bahwa kita belum memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Hati-hati saudara-saudara, jangan menjadi hakim bagi saudaramu yang jatuh dalam kesalahan, tapi jadilah penolong baginya untuk bangkit kembali, membawa dia kepada Kristus, supaya dia menyadari dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Ketika itu terjadi yang kau lakukan, Tuhan menghormati pelayananmu itu. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita masuk dalam doa, kita puji Tuhan. Berikan ku hati. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Ya, dan kita minta kepada Tuhan supaya kita hidup seperti hatinya yang penuh kasih. Hati kita penuh kasih. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, memandang penuh dengan kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk
melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih buat kebesaran dan keagungan Tuhan. Engkau telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan semua kemegahannya. Siapakah kami manusia sehingga engkau mengingatnya? Tapi kasih-Mu nyata bagi kami. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari yang indah dan pagi hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Kini kami akan kembali bergerak, melakukan aktivitas pekerjaan kami. Tuhanlah beserta dengan kami. Firman-Mu yang telah menguatkan kami, supaya kami hidup saling bertolong-tolongan, tidak saling menghakimi. Bertolong-tolongan bukan hanya dalam bentuk materi, bertolong-tolongan kepada saudara-saudara kami yang jatuh dalam pencobaan, kehilangan harapan, hidup dalam keputusasaan. Saudara-saudara kami yang jatuh dalam dosa dan pelanggaran, supaya kami tidak menghakimi mereka dan menyingkirkan mereka, justru kami merangkul mereka, menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka, supaya mereka kembali kepada pengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan gereja, memberkatilah gereja Gereja Jakarta Pusat ini, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap program-programnya. Berkati para hamba Tuhan majelis, aktivis gereja, speaker, calon speaker, guru-guru sekolah minggu, ketua-ketua seksi, ketua-ketua sel grup. Tuhan memberkati, supaya ada dalam hati mereka kesetiaan dan kerelaan untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Kami berdoa, ya Bapa di surga, untuk Gereja Metodis Indonesia wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Kami berdoa bagi para bisop, para des, para pendeta, guru Injil, calon guru Injil. Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam rumah tangga mereka juga. Dan biarlah benar-benar gereja ini, Gereja Metodis menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan melalui kepemimpinan mereka. Kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu, Gereja Metodis Indonesia, Tuhanlah memberkati, supaya mereka dapat bersinar di mana-mana, menyatakan kasih Kristus. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, berkati Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan kabinetnya. Kami doakan untuk kepala-kepala daerah, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati mereka supaya terus memperhatikan kepentingan rakyat, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, menjauhkan mereka dari kepentingan golongan, kepentingan pribadi, supaya sama-sama membangun bangsa ini. Kami berdoa juga ya Bapak di surga untuk pembangunan geraha Metodis wilayah 2 yang sedang membangun saat ini. Kami mohon supaya Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan, janji jemaat dan hamba Tuhan supaya terus mengalir, dan juga donatur-donatur. Tuhan memberkati mereka yang telah memberikan dan akan memberikan. Engkaulah yang memberkati, melindungi rumah tangganya. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah kami dari segala dosa kami. Ampuni kami, ampuni kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat
pagi, semangat, Tuhan Yesus berkati.